Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan e-learning pada kali ini ya, pertemuan 9. Oke, kita akan masuk ke edit update ya. Untuk materi minggu lalu ya sudah saya share tutorialnya, ada di YouTube. Judulnya review materi pertemuan 7 ya. Kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah cari sendiri. Oke, untuk edit update ya. Contohnya seperti ini saya sudah edit update yang menu makanan. Jika saya jalankan ya. Sekarang di sini ada, saya tambahkan 1, kemudian 2, kemudian 3, ini 2, ini 7. Oke, ketika diklik ya, tampil di atas ya. Ketika diklik tampil di atas. Lihat. Ini ya, nama A, pilihannya delivery, pilihannya bakso ada 3. Ini enggak dipilih ya, mie ayamnya, pesannya plastik. Sekarang yang ini B, pilihannya take away, mie ayam, beli 3, tas box. Terus yang terakhir ini. Nah, gimana caranya? Ini kita klik ya, kita edit di atas. Misalkan di sini aku ganti ke take away, nggak jadi beli bakso, di mie ayam aja, pakai styrofoam, terus diubah ke ganti ya, seperti itu. Gimana caranya? Ini kamu ganti, ini mie ayam aja 7, pakai kertas box, kita ubah seperti ini. Gimana caranya? Oke, saya jelaskan yang boba ya, yang minuman. Oke, jadi ketika ditampilkan ya, muncul ketika proses ya. Ketika diproses ya, pada tabel ini diklik akan muncul di nih, yang pertama text field. Kalian harus ingat variable name-nya. Di sini A1 ya, text field-nya A1, di jumlah itu B2, A1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3, dan E1. Oke, caranya gimana caranya? Oke, pada tabel kalian klik kanan, even, most clicked. Oke, di sini kalian enter. Sebentar, saya pause dulu, saya mau minum aus. Oke, pertama kita bikin variabel baru, namanya row. Ini mengambil jumlah row itu apa? Baris ya, baris pada tabel. Nama tabelnya, variable name-nya adalah tabel. Int row tabel dot get selected row. Ya, artinya tabelnya dicek nih, row-nya ada berapa, barisnya ada berapa. Oke, get selected row, dilihat apakah ada barisnya. Nah, yang pertama, yang ini ya, variabel A1 akan kita tampilkan teksnya dari tabel nama ya, tabel nama. Kemudian variabel B1 ini akan kita tampilkan data pada tabel jumlah ya. Kemudian jenis cup dari tabel jenis cup, topping dari topping, pembayaran dari pembayaran. Nah, pada tabel ini kita panggilnya menggunakan indeks ya. Kolom pertama itu indeksnya 0, kolom kedua 1, kolom ketiga 2, kolom keempat 3, kolom kelima 4 ya, indeksnya. Kalian pahami indeksnya. Oke,
kita kembali lagi ke code tabelnya. nt row g table 1 get selected row. Jadi row-nya, barisnya dipilih ya. Kemudian A1 ya, A1 itu adalah variable name dari text field nama ya. Nih A1 text field pemesan ya, pemesan, nama pemesannya. A1 dot set text ya, kita set text-nya dari table ya, dot get value at mana, at row ke 0 ya. Jadi at row ke 0. Kemudian kita konversi ke string ya, karena set text itu untuk string. Kemudian B1 berarti kita set text dari table dot get value at row pertama ya. Jangan lupa kita pindahkan ke string. Nah, sama ya yang lainnya juga. Nih, terakhir untuk radio button ini menggunakan struktur if, topping kita menggunakan struktur switch. Langsung aja ke yang pilih dulu ya. Jadi ini kita terakhir aja. Ini ke pembayaran. Pembayaran itu E1. E1 juga tetap set ya. Kalau E1 ya, dot set selected item ya, table dot get value at row ke berapa tadi, 0 1 2 3 4 keempat ya. Pembayaran keempat. Nah, kedua tiganya gimana? Sini kita bikinnya ya. Oke, kita menggunakan struktur if. Kita ambil dulu ya datanya yang dari jenis cup ini. Menggunakan tipe data string. Kita ambil dulu datanya. String ini apa? Jenis cup ya, jenis cup. Coba kita lihat di atas apakah J cup udah ada. H cup adanya, H cup. H cup itu hasil cup ya, cup ya. Jenis cup. Kita tulis aja string jenis J cup ya, J cup. Oke, maaf ini masih error. Tunggu sebentar. Titik koma. Ya, jangan lupa ya, ini tambahkan ke toString. Oke, jenis cup sama dengan table.getValue at row ke 2 ya. Jadi terus dot toString, jangan lupa string jcup. Jadi row baris kedua 0 1 2 ya, baris ya, pada baris ke di kolom kedua 0 1 2 itu jenis cup ya. Jenis cup kita ambil ya, ubah ke string, kita masukkan ke variabel jcup. Nah, langsung masuk ke struktur if-nya. Jika if ya. Nah, tadi variabelnya, variabel name small itu C1, ini C2, ini C3. Jika C1 sama dengan Jcup ya. Jika variabel C1 sama dengan Jcup, jadi Jcup-nya kan diambil nih. Misalkan yang di value baris pada kolom kedua ini small ya, berarti nanti kondisinya jika C1 itu kan small ya, small sama dengan small. Benar gak? Benar. Kalau benar, maka C1 dot
set selected true. Ya. Oke. C1-nya .getText ya. Jadi variabel C1 kita ambil teksnya yaitu small. Ya. Small SMALL. Apakah sama dengan JCAP? Nah, JCAP nih diambil dulu datanya dari kolom kedua. Ya, 0, 1, 2. Kalau hasilnya small, ya berarti kan small sama dengan small. Maka C1.set selected true. Kemudian else if C2.getText, kita ambil lagi yang C2. C2 adalah medium. Nah, medium. Apakah medium sama dengan JCAP? JCAP-nya apa medium? Kalau misalnya JCAP-nya false, berarti kan tidak benar ya. Kondisinya tidak benar. Nah, misalkan JCAP-nya medium. Jika JCAP-nya medium, nah C2 itu kan medium. Medium sama dengan medium. Jika kondisinya benar, maka C2.set selected true. Terakhir, else C3.set selected. Nah, kondisi yang terakhir di true. Kayak gitu. Nah, radio button udah, sekarang yang ini. Ya, topping. Sebelumnya, ya, topping ini kita menggunakan struktur switch. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu pada table jika memilih Oreo keterangannya apa, jika memilih Regal keterangannya apa, jika memilih Beng Beng keterangannya apa. Nah, gimana cara lihatnya? Kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, ini pemesan A, jumlahnya 2, small, Oreo aja. Oke, proses. Ini saya belum edit ya, maaf. B, ini 3, ini medium, Regal aja. Oke, B proses. Ini C, ini 2, ini Beng Beng aja, proses. Oke, kita ganti sininya aja ya. Dan Beng Beng udah. Sekarang Oreo sama Regal. Proses. Sekarang Oreo sama Beng Beng. Proses. Sekarang Regal sama Beng Beng. Proses. Sekarang semuanya proses. Ya, kita lihat sini. Kalau cuman Oreo doang, ya, oke, ini nggak bisa diedit, jadi kita nggak bisa lihat tulisannya. Kita desain ke sini ke model, tabel model, yang topping kita checklist dulu editable-nya. Oke, kita jalankan lagi. Ini A, ini 2. Semua ini Oreo. Oke, ini proses, sekarang Regal aja. Proses, sekarang Beng Beng aja. Proses, sekarang Oreo dan Regal proses. Oreo dan Beng Beng proses. Regal dan Beng Beng proses. Semuanya proses. Sekarang kita cek. Kalau Oreo, ya, kalau misalkan pilih Oreo berarti di tabelnya ini Oreo double spasi ya, spasinya ada 2. Kalau Regal, nah di belakang tambahin spasi, di depan tambahin spasi. Kalau Beng Beng, di depan 2 tambahin spasi. Kalau Oreo Regal, ya di belakang tambahin spasi. Kalau Oreo Beng Beng, di tengah-tengah tambahin spasi 2. Kalau Regal Beng Beng, di belakang di depan tambahin spasi 1. Terakhir ini defaultnya aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang gimana switchnya? Sini kita ambil dulu ya data yang ada di table, sama seperti tadi JCAP, string topping. Topping di atas sudah ada belum? Topping nggak ada. Oke, topping
string topping sama dengan table dot get value at row ke-3 dot to string. Nah, switch dalam kurung topping. Kita ambil toppingnya itu apa. Nah, pilihannya case pertama itu adalah tadi adalah Oreo. Kalau pilihannya Oreo itu Oreo spasi double spasi ya. Titik 2, maka Oreo itu variabel name-nya adalah D1. Maka D1 dot set selected true, yang lainnya false. D2 itu aja ya. D2-nya false. D3-nya false. Kemudian break. Sekarang kita copy aja yang ini case. Berarti ada berapa case ini? Ada 6 ya, 6 case. Nah, sekarang kalau misalkan pilihannya regal. Tadi regal di tengah kan? Regal. Oke, regal di tengah, regal. Di depan regal ada spasi, di belakang regal ada spasi. Yang true adalah yang D2. D2 adalah regal. Ya, sekarang bing. Ini kita copy aja, tadi udah di copy. Ini kita paste. Nah, kalau bing di depan ada 2 spasi. Ya, kemudian yang true adalah D3. Kemudian case ke-4, Oreo dan regal. Oreo spasi, regal spasi. Kalau pilihannya Oreo dan regal, Oreo spasi, regal spasi ya. Nah, yang true adalah Oreo dan regal, D1 dan D2. Sekarang kalau pilihannya Oreo beng. Kalau pilihannya Oreo beng, Oreo terus spasi, double spasi ya, 2 kali beng. Berarti yang true adalah D1 dan D3. D1 itu Oreo, D3 adalah beng. Kemudian case 1, 2, 3, 4, 5 ke-6. Regal beng ya. Regal berarti spasi dulu, terus regal spasi beng. Yang true adalah D2 dan D3. Ya, D1-nya false karena tidak dipilih Oreo. Dan yang terakhir case default. Kalau defaultnya semuanya true. Oke, coba kita jalankan. Ini A, ini jumlah 3, ini small case. Ya, ini kita Oreo dulu ya, Oreo, terus regal, terus beng, terus Oreo regal, terus Oreo beng, terus regal beng. Terus semuanya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Oke, saat kita klik Oreo, nah Oreo doang yang ke checklist. Yang regal doang yang ke checklist. Beng doang yang ke checklist. Oreo regal ke checklist. Ini Oreo beng, regal beng, dan ketiganya.
ya. Jadi kalian edit table dulu ya, yang tadi nih topping di model tablenya, terus kalian double klik nih Oreo tuh case-nya itu Oreo spasi, Regal itu spasi di belakang, spasi di depan, Beng Beng itu spasi double spasi di depan, Oreo itu spasi di antara Oreo Regal, spasi di belakang Regal, Oreo Beng Beng double spasi di tengah-tengah, Regal Beng Beng spasi di depan, spasi di antara Regal dan Beng Beng, dan yang terakhir default aja. Ya, sekarang ketika ditampilkan ya, ketika masuk sini terus kita ubah, ini akan berubah ya. Caranya gimana? Kita sebentar ini, oke, ini saya biar dihapus dulu ya. Jadi a1.setText string kosong atau 0, b1.setText string kosong atau 0. Ini kalau kalian misalkan udah di proses tapi masih ada datanya, ini kan tadi saya masih ada datanya jadi belum kehapus. Terus button group 1.clear selection, kemudian Oreo itu abcd, d1.set selected false, d2 d3 dan s1.set selected index aja 0 ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika diklik tampil lah nih, saya jalankan lagi. Tampil ini pemesan A, jumlah 3, small Oreo, proses. Oke, ketika diklik muncul. Nah, terus saya mau edit ini pindah ke sini, tambahin button ubah, nanti akan berubah. Oke, jadi kita tambahkan button lagi. Habis proses tambahkan button ubah. Nah, pada button ubah kalian copy dulu button proses ya. Ini button proses kalian copy semuanya. Copy. Ya, pada button ubah kalian double klik, kalian edit di sini, coding di sini. Nah, oke, di mana editnya? Nah, pada coding table ini kalian hapus aja ya, kalian hapus saja. Nah, sebelum if ya, sebelum masuk ke if, kalian tambahkan ya di sini tambahkan int row lagi, row sama dengan table.get ya, tabel ya, dari variabel table ini, tabel get selected row. Nah, if jika row lebih dari sama dengan 0, maka kita proses. Nah, yang ini kita masukkan ke dalam Ctrl X V. Yang ini kalian hapus ya, yang ini aja, tapi yang lainnya jangan. Kita ganti dengan tabel dot set value ya. Jadi tabelnya kita set nilainya pada nama ya, nama ini row pertama itu 0 ya, row, terus kolom pertama nama dari sini ya, A1.
A1 ya, nama ini kan mau kita tampilkan ke nama ya, jadi A1 nama ini kita tampilkan pada kolom ke 0 nih, ke sini. Kemudian ini kita kopas aja, kita paste sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5 kali. 1 2 3 4 5. Tinggal ganti ini sama nilainya. Yang kedua itu jumlah. Jumlah tuh udah ada. Jumlah ini 1. Setelah jumlah adalah jenis cup. Ya, jenis cup itu ya kita lihat dulu deh. Jenis cup itu cup ya. Cup. Jenis cup itu kita ubah cup. Ini row kedua. Habis jenis cup, topping. Ini kita ubah lagi. Yang ini toppingnya. Bukan harganya ya. Topping itu kita ambil dari proses. Teh Oreo, teh Regal, teh Beng Beng. Oke. Jadi tinggal tambah-tambahin aja. Teh Regal tambah teh Oreo dulu ya. Oreo, Regal, teh Beng Beng. Ini row untuk row ya, untuk kolom ketiga. 0 1 2 3. Terus pembayaran. Pembayaran itu menggunakan total. Total bayar. Berarti ini nggak usah karena kan dia pakai rumus. Nah, ini biar rapi. Yang ini kita udah selesai. Oke, ini biar rapi kita tambahkan spasi ya, plus double string spasi. Ini copy aja. Ya, kita jalankan coba. Ini pemesannya misalkan aku jumlahnya 7, medium, Oreo aja, cash process. Oke, ini udah kosong. Kita mau tampilkan. Nah, tampilkan aku 7, pilihannya medium, toppingnya Oreo, pembayarannya cash. Saya mau ganti ini kamu. Ini 6. Ganti yang large. Semuanya topping tambahin. Kredit aja. Terus ubah. Nah, berubah. Ya, tuh. Ada beng-bengnya. Oke, itu. Gampang kan? Gampang ya. Gampang lah. Oke, tugasnya kan ada makanan dan minuman. Ini kan yang minuman yang saya contohkan. Coba kerjakan yang makanan. Maka saya udah selesai sebenarnya. Awal-awal ya pada checkbox bakso ya ubah seperti ini aja. Jadi untuk penulisan variabel stringnya nggak usah ya, string untuk ambil namanya baksonya ya. Terus yang mie ayam juga ubah checkboxnya seperti ini aja. Kemudian pada button proses ya tambahkan seperti ini. Tambahkan, jangan lupa kalau menambahkan variabel baru di atasnya deklarasikan dulu dia bentuknya string atau integer atau yang lainnya. Nah, ini button proses saya. Terus ini coding table saya. Ya, ini tabelnya. Oke, ini coding ubahnya.
ketika dijalankan. Proses, ini saya mau ubah, ini ganti, ini, nah nggak bisa diedit nih. Ayo coba diperbaiki gimana caranya biar kalau masih di checklist ini bisa diedit. Ya harus diedit ulang, ini diedit 4, ubah, berubah. Oke, selamat mengerjakan, semoga bermanfaat ya ilmunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.